Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu diberi kelancaran pada usahanya teman-teman semua. Oke, kali ini kita akan ngecek jalur ini tutorial gagal servis gitu aja ya. Nanti biar kalau teman-teman mendapati kasus seperti ini nggak bingung-bingung cari mana yang rusak. Oke, sebelumnya langkah pertama seperti biasa kita kasih tegangan negatif positifnya. Ini yang negatif sebelah kiri paling bawah dan yang positif sebelah kanan paling atas. Oke ya kawan ya, ini posisinya ini seperti yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman semua. Regulator panas dan tegangan 12 volt drop bisa menjadi 7, bisa menjadi 6, bisa menjadi 5. Ini contohnya salah satunya seperti ini. Kita cek ya. Ini sudah saya hidupkan ya. Saya hidupkan, kita cek tegangannya. Nah, ini sini. Ini kan harusnya masuk 12 volt ya. Ini kan harusnya 12 volt. Yang masuk ini ya 12 volt. Sebentar saya cek dulu. Ini 12 atau enggak. Oh ya 7. Saya lepas dulu ya. Nah ini. Oh cuma 10. Sebentar saya kasihkan ke 12. Nah, ke 12 volt. Oke. Ini sudah masuk 12 volt. Nah, masuk 12 volt. Sebentar ini soalnya panas ini panas. Ini 12 volt, harusnya di pin sini kan juga 12 volt. Dan masuk sini juga 12 volt dan masuk sini juga 12 volt. Harusnya kan gitu. Tapi kalau ini enggak. Nah ini. Sini harusnya 12 volt, itu tinggal berapa? 7,1. Sini harusnya juga 12 volt malah jadi 3,6 dan ini kondisinya panas sekali ini. IC kita matikan dulu. IC regulator ini panas sekali. Ini kan jalurnya kan ini ya. Dari 12 volt yang sini. 12 volt masuk dioda. Sebentar enggak kelihatan. Nah, masuk dioda, terus masuk ke kapasitor, masuk ke transistor SMD yang akhirnya outputnya masuk ke IC regulator. Harusnya ini kan tetap 12 volt ya, normalnya gitu. Tapi kenyataannya ini tinggal berapa itu? 3,5 volt. Maaf kedap-kedap nah udah mendingan. Cuma 3,6 volt ya. Padahal dari tegangan sebelumnya ini 12 volt. Apalagi yang sini ini harusnya 5 volt. Keluarnya 5 volt ini harusnya. Tapi itu cuma 0,96. Ini panas sekali. Efek dari ini sebenarnya sudah ketahuan ya. Ini yang rusak ini. Ininya yang rusak. IC kontrolnya ya rusak. Ini efeknya jadi ngefek panas ke sini. Nah, seakan-akan ini kerusakan ini berada di IC regulator. Soalnya yang panas sini nggak panas. Kadang kebalikannya, sini nggak panas, tapi sini yang panas luar biasa. Cara ngeceknya gimana? Ini kita ambil dulu jalur yang 5 volt yang masuk ke IC kontrol. Ini kan jalurnya kan ini 1, 2. Sini yang sebelah sini ya. Kalau yang ini yang sebelah sini kelihatannya, iya sebelah sini 5 volt. Kalau yang sebelahnya ini ada 3 volt. Jalur utamanya sebelum bercabang ke sini 1, 2, 3, 4 ini kan berasal dari sini. Dari sini ya. Ini outputnya regulator ini. Nah ini outputnya masuknya ke sini. Ini tadi sudah saya lepas. Sengaja tak pasang kembali. Nah, untuk pembahasan kita hari ini, biar kalau teman-teman dapat kasus seperti ini nggak bingung. Ini caranya gimana? Ini ketika kita lepas dulu beban dari power supply-nya,
power supply-nya sini ya, power supply-nya. Beban yang ke IC control kita lepas dulu. Sebentar, saya lepas dulu ya, jumperannya saya lepas dulu ini. Nah ini ini sudah saya lepas. Ini yang nomor berapa ini ya, serinya 0000 itu loh. Maaf nggak kelihatan ya. Sebentar, tak bersihkan dulu kameranya sebentar ya. Ini kameranya kotor weh. Kameranya kotor kelihatannya ini, jadi nggak bisa fokus. Nah itu, alah nggak bisa, maaf ya. Dah lah, pokoknya yang sebelah situ yang tulisannya ada kodenya 000 itu adalah cuma sebagai jumperan aja. Nah ini kan tadi ya. Nah ini tadi ini input 12 volt, yang ini keluarnya 5 volt masuk sini, jumperan sampai sini ya. Ini yang diteruskan ke sini, terus yang akhirnya ke IC control 1 2 3 4 sama masuk ke IC EEPROM 1. Oke, ini sudah saya lepas bebannya. Yang untuk IC control saya lepas, dalam artian ini kita cek dulu power supply-nya. Tadi kan awalnya harusnya 12 ya. Maaf nggak kelihatan. Nah ini maaf sebentar. Nah ini kan masuknya 12 volt. Nah itu 11,8, sudah ada beban ya, katakanlah 12 volt gitu ya. 11,8 terus masuk ke kapasitor juga masih 11 volt, terus masuk ke sini SMD, terus akhirnya ke sini masuk ke input regulator. Nah, ini kan jadi 11, ya, katakanlah 12 volt, 11 volt 12 volt. Ini udah mampu untuk menghidupkan 11 volt. Tadi sebelum ini dilepas, ini hasilnya 7 volt, yang sini hasilnya 0 volt. Tapi sekarang sudah keluar 4,99, itu 5 volt. Katakanlah 5 volt gitu aja ya. Power supply saya itu agak error. Nah, ini 4,99, 5 volt gitu aja, 5 volt. Nah, ini berarti kalau ini sudah bisa masuk 11 volt, 12 volt gitu aja ya. Sini keluar 5 volt, berarti kondisi di power supply ini sudah bagus, sudah nggak ada masalah. Ini sudah normal, nggak ada masalah. Yang dari power supply-nya sudah nggak ada masalah. Input 12 volt, 11, keluarnya sudah 5 volt. Nah, 5 volt ini yang untuk menghidupkan, mengaktifkan IC control sama IC EEPROM. Nah, berhubung ini saya cabut ya, sekarang ini kan sudah benar-benar aman kondisinya ya. Untuk power supply-nya aman, 5 volt sudah ada, 5 volt sudah ada. Sekarang ini kita hubungkan lagi. Mana tadi ya? Ini kita hubungan lagi biar untuk ngasih tegangan ke IC regulator, IC control. Untuk mengaktifkan IC control kan cuma 5 volt ya. Oke. Ini sudah saya pasang. Tadi waktu saya lepas normal 12 volt, 5 volt, kondisinya dingin, sama sekali nggak ada panas. Tapi sekarang kita kasih beban yang menuju ke IC control dan IC EEPROM, kita aktifkan, kita sambung. Sekarang lihat yang terjadi. Nah ini ngedrop lagi, jadi 3 volt. Nah, jadi 3 volt sekarang. Ini jadi 0, padahal tadi normal. Setelah dipasang ini, kenapa jadi ngedrop? Nah, ini karena IC kontrolnya ini sudah soak, sudah konslet gitu aja ya.
Ini kondisinya ini enggak dingin, tapi yang sini ini IC ini regulator ini panas sekali. Nah, panasnya ini bukan disebabkan karena IC regulator ini rusak, tapi panasnya ini diakibatkan karena efek dari IC kontrol ini yang sudah konslet. Kalau kejadian seperti ini, nah lekas saja ganti IC kontrolnya ini. Tapi selama ini saya mencari belum pernah menemukan. Ini barangkali teman-teman ada yang menemukan, mungkin bisa nanti dicoba diganti. Atau kalau enggak ya ngelepas speedo yang normal, cobalah diganti IC kontrolnya. Kalau kondisinya seperti ini tadi pasti hidup. Soalnya ini jalur normal semua. Nah ini efeknya dari sini. Biar nanti teman-teman nggak bingung ya, nggak terjebak ngutek di sini terus. Caranya ngecek seperti itu. Kita lepas dulu yang jumperannya ini. Kalau ini dikerjakan sudah bisa 12 volt masuk, 5 volt keluar, baru kita sambung. Kalau masih belum hidup dan ini panas, panasnya ini efek dari IC control rusak. Nah ini artinya ini gagal servis. Gitu ya. Ini enggak jadi nih, saya sudah nggak bisa benerin kayak gini karena mencari IC kontrolnya ini belum pernah nemu saya. Gitu ya kawan-kawan ya. Nah, semoga bisa dipahami untuk kita sharing belajar bersama. Masalah servis menservis ini memang agak memusingkan sedikit. Yang penting kita harus telaten dengan jalur-jalurnya. Harus telaten dulu aja. Kalau sudah bisa telaten, mudah-mudahan selalu diberi kemudahan dalam menangani speedometer digital khususnya. Oke ya kawan-kawan ya. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bisa untuk nambah wawasan kita, gitu aja. Oke ya kawan ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.